Ya, Bu Heni, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu Wiwi, maksud kedatangan saya ke sini, saya tuh ada suatu masalah. Dibilang berat ya berat, dibilang enggak ya enggak pun. Begini, murid saya di sekolah itu kebetulan korban dari broken home. Ya. Terus dari masalah itu yang berangkatnya dari rumah, di sekolah itu sering datangnya terlambat. Selain datang terlambat, anak itu juga cenderung acuh terhadap gurunya, terhadap apa yang disampaikan gurunya itu cenderung semaunya sendiri. Begitu Bu. Itu anaknya cewek atau cowok? Kebetulan anaknya cewek. Cewek kelas berapa? Kelas Ini 5 Bu. kelas 5 berarti sudah besar ya? Iya, sudah. Ya, heeh. Terus untuk si anak ini dari keluarga broken home itu tempat tinggalnya dekat atau jauh dengan sekolahan Bu Heni? Kebetulan kalau jarak rumah di rumah anak tersebut dengan sekolah itu kurang lebih 1 kilo Bu. Dan anak tersebut tinggalnya bersama ayahnya saja. Jadi di rumah itu cuma berdua dengan ayahnya, karena kebetulan ayahnya itu berpisah dengan ibunya dari mulai anak itu usia belum sekolah, usia sebelum TK. Nah, itu lama sudah juga ditinggal ya. ibunya dari kecil. Kalau menurut saya karena kurang kasih sayang dari seorang ibu, jadi memang ada neneknya di situ, cuman neneknya itu beda rumah, agak jauh juga. Jadi untuk intensitas ketemu dengan anak tersebut itu juga jarang neneknya. Oh gitu. Iya. Heeh. Terus dari masalah yang dihadapi Bu Heni sampai sejauh ini, karena si anak ini sudah kelas 5, berarti kan dulu sebelum kelas 5, kelas 1, 2, 3, 4 mungkin dia sudah bersama wali kelasnya. Iya. Mungkin sampai sejauh ini hal apa saja yang sudah Bu Heni lakukan untuk memperbaiki kondisi si anak ini supaya tidak seperti itu sampai sejauh ini? Apa yang sudah Bu Heni lakukan? Iya Bun, saya sebagai guru utamanya dari jadi wali kelasnya dia, yang paling pertama saya lakukan itu melakukan pendekatan secara personal pada anak tersebut. Jadi anak itu saya panggil, kenapa kok kamu datangnya setiap hari itu terlambat, kenapa kok jarang sekali mengikuti pelajaran dengan baik, sering ngantuk, sering tidak mengerjakan PR, kenapa seperti itu. Awal-awalnya juga nggak mau cerita terbuka Bu, mungkin karena sudah besar jadi sudah ada rasa malu, ada rasa gengsi ya kalau mau cerita sama gurunya. Tapi dengan begitu saya tidak jenuh untuk mendekati anak tersebut Bun. Jadi tetap saya dekati, lama-lama mau cerita. Ceritanya begini, saya tuh kalau pagi nggak ada yang membangunkan Bu. Bapak sudah berangkat kerja, sedangkan saya itu sekolah jamnya itu kan jam 7, kadang itu setengah 7 saya baru bangun. Loh, berarti kamu nggak sholat subuh kalau pagi? Sering saya tanya seperti itu. Ya banyak enggaknya Bu, padahal kamu itu sudah besar, sholat itu wajib, kok kamu tinggalkan, kenapa? Apa HP-nya nggak di alarm, saya gitu kan. Sebenarnya di alarm Bu, tapi kadang nggak dengar, sudah nggak ada yang membangunkan, gitu jawabannya Bun. Iya, terus kira-kira dari pendekatan yang sudah dilakukan Bu Heni ini, Iya. sedikit banyak anak sudah merespon ya, Iya, sudah iya, merespon. iya. Tetapi bagaimana dengan respon orang tuanya, khususnya ayahnya selaku yang bertanggung jawab, itu responnya seperti apa Bu Heni Iya. kira-kira? Gini Bun, selain pendekatan ke anak, saya juga mendekati orang tuanya. Dalam artinya ayahnya itu sekali 2 kali pernah saya panggil ke sekolah. Kok anak jenengan ini seperti ini, berangkatnya sering terlambat, PR itu jarang dikerjakan. Ini kenapa Bapak? Apa kalau pagi itu nggak dibangunkan? Jawaban dari bapaknya ternyata begini Bun, sebenarnya sudah sering diingatkan, ada PR apa tidak segera dikerjakan. Tapi jawabannya juga sudah seperti itu. Tapi nyatanya di sekolah nggak mengerjakan apa-apa, tidak ada hasilnya. Iya. Pagi itu katanya kalau dibangunkan ayahnya cenderung marah anak tersebut, marah. Katanya enggak, aku nggak mau bangun, seperti itu. Nanti sebenarnya kalau ditinggal ayahnya pergi itu ya, itu masuk datang ke sekolah, cuman ya terlambat itu tadi, karena ya mungkin dari segi tanggung jawab, karena anak sudah segitu sudah ada rasa tanggung jawab ya Bun, walaupun kedatangannya itu tidak sesuai dengan waktu gitu, sudah ada tanggung jawabnya dari dalam diri itu ada.
cuman ya belum sesuai dengan harapan kita Iya. begitu. Terus kira-kira dari pendekatan yang sudah dilakukan Bu Heni terhadap anaknya juga terhadap orang tuanya ini sudah dilakukan pendekatan dan ternyata pendekatannya itu belum sesuai dengan harapannya Bu Heni. Kira-kira kedepannya Bu Heni akan merencanakan melakukan apa lagi untuk memperbaiki kondisi ini agar pendekatan yang dilakukan Bu Heni itu mungkin bisa sesuai harapan. Kira-kira Bu Heni punya rencana yang lain lagi atau apa, punya mungkin ide-ide yang bisa Bu Heni kembangkan bersama teman sejawat, atau mungkin rencana lain yang menurut Bu Heni mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan gitu Bu Heni mungkin? Iya Bu, kalau rencananya tetap pendekatan secara pribadi itu tetap akan kami lakukan terus menerus, walaupun ini mungkin dari tingkat keberhasilan itu belum bisa 100% ya Bu. Cuman kebetulan anak tersebut punya sisi apa ya, sisi baiknya juga. Sisi baiknya begini, kalau di sekolah dibimbing sama gurunya, dimotivasi gurunya, itu sebenarnya mau nurut, jadi enggak membangga kayak di rumah ceritanya bapaknya itu enggak. Jadi kebetulan anak tersebut punya bakat menggambar. Kebetulan pernah ikut kejuaraan di tingkat kecamatan yang kemarin diselenggarakan kecamatan itu, lomba FLS 2N ya. Itu anak tersebut mendapatkan juara harapan 1, kan ya lumayan. Berarti dengan, punya bakat. Iya, dengan latar belakang yang seperti itu kami bimbing, kami pantau terus di rumah itu tetap melakukan gambar, difasilitasi dari sekolah, alat-alatnya dibawa pulang, ternyata besoknya bawa itu hasil gambar ke sekolah juga bagus. Mau berarti kan di rumah mau mempraktekkan apa yang diajarkan gurunya itu tadi. Sebenarnya berarti begitu. mungkin anak ini punya kelebihan di bidang non akademik, Iya, dan karena betul. dia itu punya kelebihan menggambar dan kebetulan dia suka menggambar, jadi begitu dia dihadapkan kepada lomba menggambar, dia itu bisa melaksanakan dengan sepenuh hati. Mungkin seperti itu ya Bu Heni. Oke, sampai sejauh ini Bu Heni sudah melakukan pendekatan dan sudah menggali bakat minatnya si anak ini. Kira-kira sampai sejauh ini, sampai hari ini sudah berapa persen yang dicapai oleh Bu Heni dalam melakukan pendekatan untuk merubah kebiasaan yang tidak baik terhadap si anak ini? Kira-kira sudah berapa persen Bu Heni? Iya, kalau dari yang saya amati perubahannya itu sampai kalau dibilang 80% belum ada Bun, mungkin 60-an lah itu. Tapi harapan saya bisa berubah paling tidak ya 95% lah. Amin. Jadi apa yang kita harapkan itu bisa anak tersebut berkembang menjadi anak yang baik, mengembangkan bakatnya dengan baik, terus bisa menjadi yang penurut seperti harapan kita, walaupun punya bakat lain, cuman dari segi akademik juga tidak ketinggalan dengan temannya. Harapannya seperti itu. Betul. Mungkin namanya anak itu pasti ada min plusnya, ada kekurangannya, dan juga ada kelebihannya. Memang kita sebagai guru itu dituntut untuk bisa memanfaatkan kelebihannya itu untuk menutupi kekurangannya, begitu Bu Heni. Nah, mungkin dari problem yang dihadapi Bu Heni ini, Bu Heni bisa menyimpulkan kira-kira selain harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Heni, dan juga selain rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bu Heni, kira-kira kesimpulannya apa dari kejadian yang Bu Heni hadapi saat ini? Kesimpulannya apa, nanti mungkin bisa dijadikan pengalaman untuk teman yang lain. Menurut Bu Heni, apa yang bisa Ibu ambil dari kejadian ini itu apa? Iya Bu, baik. Dari pelajaran yang saya petik yang timbul dari masalah murid saya ini, saya jadi tahu kalau kita sebagai guru itu harus bisa memahami satu itu yang paling penting, sosial emosional anak itu harus kita pahami dulu sebelum ke yang lain pun. Jadi kalau sosial emosionalnya itu sudah bisa terkontrol dengan baik, nanti untuk mengikuti yang lain-lain, mungkin ke materi, ke yang lain itu bisa
lebih baik dengan cara kita melakukan pendekatan yang intens terus ke anak tersebut. Seperti itu Bun, kalau Iya. yang saya bisa jadi ambil dari- hikmahnya. Ya. dari kejadian yang dihadapi Bu Heni ini, Bu Heni sudah bisa menarik kesimpulannya Iya. dan juga sudah bisa merencanakan kedepannya seperti apa dan harapannya nanti seperti apa. Bu Heni sudah tahu. Jadi mudah-mudahan Iya. harapannya Bu Heni nanti dapat tercapai paling tidak minimal 95% dan Iya. maksimal 100%. Insya Allah anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu ya Bu Heni. Iya, iya. Terima kasih. Semoga berhasil. Iya, terima kasih Bu Wiwi sudah meluangkan waktu. Dari sini saya sedikit punya pencerahan Iya. apa yang akan saya lakukan ke depan, dan saya juga pengen ngobrol-ngobrol di lain waktu biar kita bisa sharing-sharing. Saya Oke, bisa iya, iya. dapat pengalaman lebih dari Oke, Bu iya. Wiwi juga. Terima kasih Bu Heni.